Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Madi Ardi Wicaksono masih di podcast Kata Anak Jenderal, di mana ada kesehatan dalam setiap percakapan. Dari kami, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Suara kesehatan dari generasi Sudirman. Sahabat, pernah nggak sih kalau kita pergi ke minimarket gitu ya, terus kemudian mau beli satu minuman, kita berdiri di situ lama gitu, bingung pilih yang mana. Kalau sahabat cermati, sebagian besar atau hampir semua minuman yang ada di lemari berpendingin tersebut itu hampir semuanya adalah minuman manis. Nah, dalam waktu dekat, pemerintah negara kita akan menerapkan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan atau dikenal sebagai sugar tax. Nah, apa sih sebenarnya sugar tax dan bagaimana aplikasinya? Hari ini telah hadir bersama saya narasumber Dr. Joko Mulyanto, MSc PhD dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman untuk membahas tentang apa itu sugar tax. Oke, mari kita tanya beliau. Halo Dr. Joko, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Dr. Ya, syukurlah. Jadi sebenarnya sugar tax itu apa sih, Dok? Jadi sugar tax itu istilah populer ya. Jadi kalau dalam resmi dikenal sebagai cukai gitu ya, atau cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Jadi cukai itu adalah pajak, semacam pajak ya. Jadi pungutan resmi gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi berbeda dengan pajak. Kalau pajak ditujukan pada aktivitas atau hal-hal yang bersifat umum, misalnya penghasilan gitu ya. Nah, kalau cukai itu ditujukan pada komoditas tertentu yang mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat sehingga perlu dikendalikan dan diawasi peredarannya. Ya. Bukan barang yang sangat dilarang, tetapi hanya perlu dikendalikan dalam batas tertentu di masyarakat. Misalnya kita mengenal cukai rokok atau cukai tembakau atau cukai minuman alkohol, dan ini akan diberlakukan pada minuman manis dalam kemasan gitu ya. Jadi karena dianggap minuman manis ini mempunyai dampak negatif pada masyarakat sehingga perlu dikendalikan peredarannya dan dibatasi jumlahnya. Gitu. Iya. Jadi itu yang dimaksud sebagai cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Lalu kenapa dikenakan pada minuman berpemanis ini, Dok? Jadi dasarnya apa? Kenapa begitu? Jadi kan kalau kita tadi melihat definisi cukai bahwa ini dikenakan pada komoditas atau barang-barang atau produk yang dianggap memiliki dampak negatif pada masyarakat, terutama dampak kesehatan. Gitu kan. Jadi memang minuman bermanis dalam kemanasan ini mempunyai dampak negatif gitu ya. Sudah terbukti dari banyak data yang menunjukkan bahwa minuman berpemanis dalam kemasan ini berkontribusi besar terhadap permasalahan kesehatan utama di Indonesia maupun di dunia. Kita mengetahui bahwa prevalensi diabetes mellitus atau kencing manis gitu ya, penyakit kencing manis ini meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir pada pasien dewasa, pada orang dewasa. Pada anak-anak angka kejadiannya lebih fantastis lagi, meningkat sampai 70 kali lipat dalam periode yang sama. Banyak sekali. Sehingga ini menunjukkan bahwa minuman berpemanis dalam kemasan itu cukup memberikan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Kurang lebih saat ini ada 22 atau sampai 25 juta orang dewasa yang hidup dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Dan kencing manis ini berkontribusi pada 2 penyebab kematian terbesar di Indonesia, yaitu penyakit jantung iskemik atau kardiovaskuler dan cerebrovaskuler, misalnya stroke gitu ya. Jadi urutannya seperti ini. Jadi DM itu faktor risikonya adalah salah satunya adalah paling utama adalah obesitas, dan kita mengetahui bersama bahwa angka kejadian obesitas juga meningkat. Jadi kurang lebih angka kejadian overweight atau kelebihan berat badan dan obesitas itu kurang lebih sampai 36% saat ini data terakhir dari Survei Kesehatan Indonesia 2023. Jadi 36% orang dewasa Indonesia itu kelebihan berat badan gitu ya. Dan ini yang
Kemudian kelebihan berat badan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu konsumsi makanan yang tidak sehat dan aktivitas fisik yang kurang. Dan konsumsi makanan yang tidak sehat ini dikontribusikan oleh dua hal, yaitu makanan sendiri yang tidak sehat dan minuman manis. Gitu ya. Yeah. Jadi konsumsi minuman manis di Indonesia itu tinggi sekali. Itulah mengapa dianggap kontribusinya besar. Gitu ya. Jadi data menunjukkan bahwa dalam hampir 15 tahun terakhir, 20-15 tahun terakhir, konsumsi minuman manis itu menurut data BPS itu meningkat 15 kali lipat. Wow, dari 3 juta liter menjadi 450 juta liter. Banyak. Dan kita ini merupakan negara dengan konsumsi minuman manis nomor 3 di dunia. Nah, jadi melihat data ini menjadi penting bahwa minuman manis merupakan kontributor utama dalam berbagai permasalahan kesehatan utama, sehingga perlu dikendalikan. Oke, jadi urutannya dari minuman manis, terus kemudian obesitas dan atau diabetes mellitus, kemudian komplikasinya jadi serangan jantung, stroke, dan itu merupakan penyakit pembunuh utama di negara kita bahkan di dunia gitu ya. Oke, nah jadi kan sekarang kita tahu nih ya sahabat ya, bahwa memang minuman berpemanis ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Nah pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus dengan cukai nih Dokter Joko? Apa nggak ada metode yang lain? Ya, jadi memang ada banyak upaya pencegahan ya. Kalau kita melihat berbagai macam praktek yang sudah dilakukan maupun secara teori, selalu ada yang namanya pencegahan primer, sekunder, tersier, dan sebagian besar pencegahan ini bertumpu pada perilaku individu. Jadi perubahan perilaku individu yang didasari pada kesadaran atau pengetahuan. Tetapi kita juga menyadari bahwa selama ini data menunjukkan efektivitasnya kecil, Dr. Madya. Jadi efektivitasnya untuk bisa membuat perubahan yang berarti itu kecil, sehingga dicari cara bahwa ternyata perubahan yang paling bisa memberikan perbedaan itu adalah perubahan lewat regulasi, gitu ya, peraturan, gitu ya, aturan yang bisa mengena banyak pihak, yang kalau dalam konsep promosi kesehatan dikenal dengan nama primordial prevention, gitu ya. Nah, salah satu instrumen primordial prevention ini adalah cukai, gitu ya. Jadi cukai ini bekerja dengan mekanisme pendekatan ilmu ekonomi ya. Jadi kita mengenal konsep yang disebut sebagai elastisitas harga, gitu ya. Jadi kalau orang itu mengkonsumsi sesuatu, dia akan mendasarkan konsumsi itu pada pertimbangan utamanya adalah harga, karena ini adalah pertimbangan yang paling rasional. Dan ketika harga ini berubah, maka konsumsinya juga akan berubah, gitu ya. Jadi ketika nanti akan diberikan cukai, maka minuman manis ini otomatis akan meningkat harganya atau naik harganya. Jadi lebih mahal gitu ya. Jadi lebih mahal, sehingga orang akan berpikir ulang, karena ini bukan kebutuhan primer ya, orang akan berpikir ulang bahwa seberapa besar yang dia akan konsumsi, dan data menunjukkan bahwa ini efektif, bahwa konsumsi orang akan berkurang dan perilakunya akan berubah. Jadi ini yang akan coba diterapkan di Indonesia, begitu Dr. Madya. Oke. Apakah ada pengalaman dari negara lain gitu yang menunjukkan bahwa ini benar-benar efektif nih sehingga layak untuk dicoba atau diterapkan di negara kita gitu? Cukai minuman berpemanis dalam kemanasan ini bukan barang baru ya, bukan kebijakan yang baru. Jadi sudah banyak diterapkan di banyak negara, lebih dari 40 negara sudah menerapkan, baik itu dalam negara maju, negara berkembang maupun negara tertinggal gitu ya. Jadi hampir di semua jenis atau latar belakang negara yang berbeda ini diterapkan dan efektif gitu ya. Jadi bahkan WHO merekomendasikan ini sebagai salah satu yang disebut sebagai best buy intervention. Jadi intervensi yang cost efektif, yang relatif tidak sulit dan efektif untuk menurunkan gitu ya. Jadi di banyak negara bahwa mereka bisa menurunkan angka kejadian obesitas sampai 5-10% gitu ya, yang kemudian berdampak secara signifikan pada angka kematian maupun angka kesakitan, baik itu
diabetes mellitus maupun tadi 2 penyebab kematian terbesar, yaitu penyakit kardiovaskuler dan penyakit cerebrovaskuler gitu. Sehingga tidak ada alasan bahwa ini tidak efektif gitu. Jadi karena memang sudah banyak diterapkan di banyak negara dan sudah cukup panjang pengalamannya gitu ya. Oke. Jadi harapannya kalau masyarakat melihat, wah ini kalau ada cukainya nanti harganya jadi lebih mahal, daripada buat beli itu mending buat beli yang lain gitu ya Dok ya. Iya, intinya adalah mendorong ke perilaku ke konsumsi yang lebih sehat gitu, Dr. Madya itu. Jadi dia akan mengganti perilakunya dan mengganti konsumsinya dengan konsumsi yang lebih sehat gitu. Komoditas atau produk lain yang lebih sehat gitu. Nah, kalau misalnya nanti harga minuman berpemanis ini jadi lebih mahal gitu, kira-kira nanti kan pasti akan ada pro kontra, terus pertentangan gitu ya di masyarakat. Itu gimana tuh Dokter Joko melihatnya itu sebagai apa? Ya namanya kebijakan publik pasti selalu tidak lepas dari kontroversi ya Dokter Madya ya. Jadi selalu ada yang pro, selalu ada yang kontra gitu ya. Dan biasanya yang kontra ini didasarkan pada beberapa alasan gitu ya, yang sudah ditemui di banyak negara ini. Dan ini seringkali justru sebenarnya diungkapkan oleh pihak yang berkepentingan, terutama industri gitu ya. Yang pertama adalah biasanya alasan yang dikemukakan adalah terkait dengan bahwa cukai ini akan menambah beban masyarakat gitu ya. Tetapi sebenarnya secara empirik buktinya tidak seperti itu ya. Jadi hasil penelitian maupun data dari berbagai negara menunjukkan bahwa ketika cukai ini diterapkan dengan cukup tinggi ya, maka akan terjadi perubahan perilaku gitu. Jadi masyarakat akan mengurangi konsumsi minuman berpemanis dan menggantinya dengan konsumsi minuman atau makanan lain yang lebih sehat. Ya, ini perubahan perilaku ini terlihat gitu ya. Bahkan ini terjadi justru pada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah gitu ya. Bukan pada masyarakat, malah justru bukan pada masyarakat yang mampu. Iya. Gitu ya. Kalau masyarakat mampu mungkin tidak terlalu sensitif terhadap harga ya, tetapi justru masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang sensitif terhadap harga. Jadi begitu harganya dinaikkan, mereka berubah konsumsinya menjadi konsumsi yang lain dan itu lebih sehat. Dan ini justru segmen yang justru pengen kita lindungi sebenarnya, karena kan mereka yang paling rentan dan yang paling sensitif terhadap risiko kesehatan sebenarnya gitu. Yang kedua, alasan yang sering dikemukakan itu adalah terkait dengan lapangan kerja, Dr. Madya. Jadi industri itu beralasan bahwa kalau nanti minuman manis itu dikenakan cukai, maka harganya meningkat. Ketika harganya meningkat, konsumsinya turun gitu ya. Permintaannya berkurang gitu. Iya, betul, karena demand dari masyarakat berkurang, konsumsinya turun, sehingga produksinya juga akan ikut turun. Wah, nanti kena PHK dong. Iya, gitu. Jadi khawatirnya seperti itu. Jadi ada yang dirumahkan lah, ada yang dipecat atau diputus hubungan kerjanya. Tetapi informasi atau data yang ada menunjukkan tidak seperti itu. Tidak sampai terjadi pengurangan tenaga kerja atau lapangan pekerjaan dalam jumlah yang signifikan. Bahkan ini di negara yang tetangga kita yang berhasil menerapkan, misalnya Filipina, itu hal itu tidak terjadi. Jadi saya pikir kalau dengan latar belakang yang hampir mirip seperti Filipina saja tidak terjadi di Indonesia, kecil kemungkinan bahwa dampak terhadap sektor ketenagakerjaan itu akan terjadi. Gitu. Oke, nanti kira-kira penerapan atau implementasi dari cukai ini seperti apa nih Dokter Joko? Apakah semua pokoknya asalkan minuman manis gitu terus bakal kena cukai atau seperti apa? Yang pertama memang ini harus ditetapkan dulu targetnya mau apa gitu ya. Minuman berpemanis seperti apa yang akan dikenakan oleh cukai gitu ya. Akan dikenain cukai gitu ya. Dan dalam draft regulasi yang disiapkan itu, ini adalah ditargetkan untuk minuman berpemanis yang diproduksi oleh industri besar sebenarnya. Jadi sebenarnya industri kecil tidak perlu terlalu takut gitu ya, karena secara skala ekonomi mereka nggak akan terlalu besar sebenarnya. Dan yang besar itu kan yang produsen-produsen besar nih, yang tadi yang Dokter Madya sampaikan produknya muncul di minimarket berjejer-jejer. Industri ini kan, gitu ya, skala industri besar besar gitu ya. Ya, dan nanti semua industri
yang minuman dari hasil industri besar ini yang menggunakan gula gitu, yang sifatnya non alkohol tapi ya baik itu karbonasi, soda dan lain-lain itu akan kena gitu ya. Tetapi memang masih akan ditentukan apakah ada batas tertentu, misalnya kandungannya tidak melebihi 5 mg per desiliter atau bagaimana kan, seperti itu nanti akan ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi umum yang terjadi di banyak negara itu nanti hampir semua yang berpemanis baik itu menggunakan gula alami maupun gula buatan akan kena gitu ya. Karena meskipun gula buatan ini dikatakan aman, tetapi kita berusaha untuk mencari yang lebih safe untuk semuanya gitu. Jadi dampak terhadap minuman berpemanis yang non gula atau gula buatan ini belum cukup panjang untuk diteliti, sehingga akan lebih aman di beberapa negara itu menerapkan bahwa tetap dikenakan pajak gitu. Terus yang kedua tadi, apakah kadar tertentu kemudian kena pajak gitu ya, misalnya sekian miligram kadar gula dia baru kena pajak karena dianggap udah mulai berbahaya dan di bawah itu aman sehingga kena pajak. Atau pilihan yang kedua adalah dikenakan pajak secara apa ya, mungkin istilahnya progresif gitu ya. Jadi semakin besar kadar gulanya semakin besar mahal ya cukainya ya. Cukainya semakin besar cukainya itu. Ini yang banyak diterapkan di negara-negara lain tuh yang progresif kedua, ini yang ya. progresif, sehingga memang menunjukkan apa ya istilahnya yang keadilan gitu ya. Jadi mereka yang berkadar gula tinggi, lebih tinggi akan dampaknya akan lebih serius sehingga perlu dikenakan pajak lebih besar, seperti itu Dr. Madya. Oke, nah ini kan berarti memang sudah ada bukti ilmiah dan bukti empiris juga bahwa banyak negara itu sudah menerapkan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan, seperti tetangga terdekat kita yang sudah menerapkan yaitu Filipina. Nah, kalau menurut pandangan Dr. Joko, itu apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam implementasi cukai ini dalam konteksnya negara Indonesia gitu, supaya pemberlakuan cukai ini tetap efektif begitu? Ya, yang kita harus mengakui bahwa Indonesia ini kompleks ya, Dr. Madya ya. Penduduknya banyak, 280 juta hampir mungkin sekarang. Dan kemudian wilayah geografisnya sangat luas, etnisitasnya berbeda-beda, variasinya sekali, gitu ya, kulturnya sangat berbeda, sehingga memang respon dari masyarakat itu juga bisa sangat heterogen. Nah, untuk itu maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya sebelum implementasi ini dilakukan atau implementasi cukai ini diberlakukan pada minuman manis berpemanis dalam kemasan. Yang pertama adalah bahwa harus ada komunikasi publik yang kuat gitu ya, yang jelas dan terus-menerus secara konsisten menekankan bahwa ini tidak ditujukan untuk masyarakat bawah berpenghasilan rendah atau menambah beban mereka gitu ya. Tidak bermaksud untuk menambah beban ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah. Karena apa? Karena satu, target cukai nanti tidak menuju pada industri kecil, produk industri kecil, sehingga mereka yang melakukan usaha industri yang masih berbasis seperti ini dengan minuman bermanis tidak akan terlalu takut bahwa akan terkena dampak gitu ya. Terus yang kedua, bahwa justru ini akan membuat perilaku masyarakat berpenghasilan rendah berubah kayak gitu. Seperti itu. Jadi justru akan melindungi mereka dari risiko kesehatan yang lebih berat gitu ya, yang lebih berbahaya, yang tidak dirasakan sekarang, mungkin susahnya seperti nanti itu ya, bahwa itu ya, nanti jangka panjang itu ya, dan itu memang nggak mudah, tapi ini harus dilakukan gitu ya. Terus yang kedua adalah bahwa negara kan nanti mendapatkan penghasilan nih tambahan gitu ya, jadi cukai ini kan masuk ke pendapatan negara kan, seperti itu, dan ini harus dilakukan dalam bentuk earmark ya atau khusus ya, artinya bahwa pendapatan negara yang didapatkan dari cukai minuman manis ini harus digunakan untuk kepentingan kesehatan juga. Jadi tidak digunakan untuk kepentingan yang lain, gitu ya. Jadi harus langsung dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan, dan kalau bisa itu
kepentingan kesehatan, layanan kesehatan yang berkaitan dengan dampak dari minuman manis. Oh, misalnya untuk mengelola pasien-pasien diabetes. Ya, gitu, begitu. ya. Jadi ini juga untuk menghindari anggapan bahwa negara hanya berusaha untuk mengambil keuntungan dari rakyat gitu ya, tanpa memberikan benefit gitu ya, manfaat yang jelas pada masyarakat. Jadi harus clear. Misalnya tadi untuk layanan kesehatan masyarakat mereka yang kena DM, atau upaya-upaya promotif lain, misalnya merangsang masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik yang sehat, misalnya dengan menambah fasilitas kesehatan gitu ya, fasilitas olahraga, gitu ya, kebugaran gitu ya, yang terakses, yang gampang dijangkau oleh masyarakat. Atau mungkin yang penting juga adalah memberikan subsidi untuk minuman dan makanan yang sehat. Jadi memang problemnya di satu sisi adalah bahwa minuman sehat itu dan makanan sehat itu harganya lebih mahal dari makanan yang tidak sehat, sehingga ketika masyarakat nanti berpindah itu harus diberikan stimulus gitu ya, sehingga mereka bisa lebih lebih gampang, lebih terjangkau, lebih aksesibel untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Jadi cukainya itu digunakan untuk memperbaiki aksesibilitas terhadap bahan pangan yang sehat gitu ya. Betul, Dr. Madya. Jadi seperti itu. Dan tentunya ini tidak efektif, kurang efektif, atau bisa lebih efektif lagi kalau diimbangi atau dikombinasikan dengan kebijakan-kebijakan lain gitu ya. Tadi seperti kita ketahui bersama bahwa akses makanan yang sehat, terus kemudian aktivitas fisik yang memadai, terus kemudian juga perubahan-perubahan perilaku yang lain, misalnya labeling gitu kan, labeling makanan yang tidak sehat, makanan produk dari industri itu kan penting ya, itu yang disinfect gitu ya. Dr. Madya lebih paham terminologinya itu, supaya masyarakat lebih memahami dan kemudian kesadarannya juga timbul gitu ya, dan kemudian perilakunya berubah. Tetapi tadi bahwa cukai ini akan mendorong perilaku karena motif ekonomi itu tadi, seperti itu. Terima kasih Dr. Joko atas sharingnya. Jadi sahabat sekarang jadi tahu kan bahwa minuman berpemanis itu sebenarnya tidak semanis rasanya, karena pada akhirnya bisa menyebabkan obesitas, diabetes mellitus, yang berujung pada serangan jantung, stroke, dan bahkan kematian gitu. Sehingga ketika Anda berdiri di dalam minimarket melihat berbagai macam minuman itu, lebih baik simpan uangmu, gunakan untuk membeli bahan makanan yang lebih sehat, atau gunakan untuk berolahraga. Oke? Nah, sehingga perilaku kesehatan yang diharapkan adalah masyarakat yang sehat, dengan pola konsumsi yang sehat, dengan tingkat kebugaran yang juga baik. Oke, sampai di sini podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih Dr. Joko atas kehadirannya. Ya, nanti kita akan bertemu dengan podcast berikutnya dengan narasumber yang lain yang tidak kalah menarik. Tetap di podcast Kata Anak Jenderal, di mana ada kesehatan dalam setiap percakapan dari kami, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, suara kesehatan generasi Sudirman. Sampai jumpa.